Acara ini dipersembahkan oleh Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan berita satu spesial Apel Akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah 2023 bersama saya Stefani Patricia. Hari ini Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah menggelar Apel Akbar di Stadion Manahan Solo. Dan kita langsung bergabung ke lokasi di mana saat ini Presiden Joko Widodo baru saja tiba. Saling bertukar, baik secara resmi, Strategic Partnership, MVP dan juga BTV diresmikan. Apel Akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah berlangsung di Stadion Manahan Solo. Untuk MVP dan juga BTV, kami persilakan untuk Presiden Joko Widodo baru saja tiba di Stadion Manahan untuk menghadiri acara ini. Apel ini dihadiri oleh 25.000 pasukan Kokam atau Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah dari seluruh Indonesia. Selain Jokowi, sejumlah tokoh juga akan hadir seperti Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan tentunya juga sejumlah tokoh nasional lainnya. Sebelumnya, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawala sekaligus Panglima Tinggi Kokam menyampaikan bahwa dalam Apel Akbar ini Kokam akan menegaskan komitmennya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, Kokam berkomitmen untuk mengawal proses pemilu 2024 agar berjalan lancar sesuai dengan konstitusi negara. Apel ini juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kokam siap berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara dan mewujudkan masyarakat guyup rukun. Kokam akan mengerahkan seluruh kadernya untuk mengawal proses pemilu 2024, bekerja sama dengan aparat keamanan dan komponen bangsa lainnya untuk menjaga kondusivitas, persatuan, dan kesatuan bangsa. Apel Akbar Kokam ini juga akan diisi dengan berbagai kegiatan seperti pagelaran budaya dan orasi kebangsaan. Apel Akbar ini juga menjadi sarana untuk konsolidasi organisasi dan meningkatkan soliditas Kokam dalam menjalankan berbagai peran dan misinya. Sebanyak 380 personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan Apel Akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah ini. Polresta Solo bekerja sama dengan unsur lainnya seperti TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan unsur-unsur lain dalam pengamanan Apel Akbar Kokam yang diselenggarakan di Stadion Manahan. Luar biasa. Baik. Acara Apel Akbar Kokam diikuti 25.000 anggota Kokam. Karenanya pengamanan pun juga melibatkan banyak personel. Berdasarkan laporan dari rekan kami di lokasi, anggota Kokam mulai berdatangan ke kawasan stadion sejak siang hari tadi. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Untuk rekan-rekan media, terima kasih banyak. Terima kasih atas kehadirannya dan telah menjadi saksi bersejarah kerjasama antara MVP dan juga BTV. Untuk itu saya kali semuanya pamit undur diri. Kita akan melanjutkan ke acara berikutnya untuk pertama-tama barangkali. Jadi sekali lagi semoga kita bisa berjumpa di kesempatan kerjasama berikutnya. Selamat sore, terima kasih. Oh iya, Mas konfirmasi dulu yang udah ada.
Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan Riki Harahap dan juru kamera Albert Sumilat di Stadion Manahan Solo. Riki, bagaimana persiapan apel akbar Muhammadiyah saat ini? Riki, seperti apa persiapan apel akbar pemuda Muhammadiyah saat ini? Kini di Stadion Manahan Solo, ini tampaknya sebentar lagi apel akbar Kokam ini akan segera dimulai. Dari pantauan kami sudah mulai hadir, dari Joko Widodo, dari Presiden Joko Widodo, Solo, Wali Kota Gibran Solo, tadi disambut oleh para pengurus, dari Kokam dan juga sudah tiba di Stadion Manahan Solo. Ini sedang berlangsung adalah proses menjelang apel akbar. Kalau bisa kami kan di layar kaca Anda saat ini adalah anggota Kokam saat ini sedang menunggu dari Presiden Joko Widodo, pengurus pusat maupun dari Panglima tinggi untuk nantinya bisa memberikan sambutan dalam apel akbar kali ini. Tadinya memang proses acara apel akbar ini sudah dimulai. Rangkaian acaranya 14.30 tadi dimulai dengan acara-acara penampilan dari merching band, paduan suara, ada penampilan tari reog Ponorogo dan juga paduan suara. Bisa kami informasikan juga Stefani dan yang pemirsa bahwa dalam acara kali ini diperkirakan jumlahnya dari informasi kami terima sekitar 25.000 apel ini yang mengikuti tidak hanya berasal dari organisasi Kokam saja, tetapi juga dari beberapa organisasi kemuhamadiyahan lainnya, seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada juga dari mahasiswa Muhammadiyah, maupun juga dari Tapak Suci, dan beberapa organisasi lainnya. Kalau untuk pengamanan memang tadi sekitar 13 waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan Solo ini sudah oleh Pas Pampres begitu untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan apel ini. Sementara dari informasi yang kami terima selama pagelaran ini total ada sekitar 300 personel gabungan dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP maupun organisasi lainnya untuk bisa mengamankan jalannya apel ini. Kemudian tidak hanya dari tim gabungan ada juga beberapa pasukan keamanan dari jumlahnya sekitar 300 personel keamanan dari internal Kokam. Bisa kami informasikan juga Stefani, nantinya Presiden Joko Widodo dan juga rombongan ini hadir di acara apel akbar ini, nantinya akan dimulai terlebih dahulu oleh sambutan dan orasi kebangsaan dengan nada persatuan yang akan disampaikan oleh Panglima Tinggi Kokam, Zulfikar Ahmad Tawala. Nanti akan ada sambutan juga dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dan juga nantinya akan ada sambutan dari Presiden Joko Widodo. Setelah nantinya Presiden Joko Widodo memberikan sambutan, barulah Presiden Joko Widodo akan melakukan inspeksi barisan. Jadi nanti Presiden Joko Widodo akan turun ke lapangan melakukan inspeksi barisan yang sudah dilakukan oleh anggota Kokam. Stefani. Riki, pukul berapa rencananya Presiden akan membuka apel akbar ini? Ya, kalau bisa kami gambarkan Stefani, memang di sore hari ini memang terik begitu, tetapi memang tidak menyurutkan antusias dari warga Muhammadiyah, simpatisan kader, para pengurus organisasi Muhammadiyah lainnya untuk bisa mengikuti jalannya apel akbar ini. Dan juga kami lihat tidak hanya orang tua, ada anak kecil juga, ada pelajar kecil juga, ada pelajar. Jadi memang apel akbar yang dilakukan Stadion Manahan Solo ini memang diikuti oleh lintas usia dan oleh lintas
usia dan juga lintas generasi mengikuti prosesi jalannya apel akbar nanti. Tetapi yang jelas dalam intinya adalah ini sebagai wujud komitmen dari Muhammadiyah tentunya untuk Muhammadiyah dan pemuda Muhammadiyah bisa menjaga dan juga mengawal. Kami juga tadi sempat berbincang ketika di pagi hari kepada Panglima Tinggi Kokam sekaligus Ketua Pemuda Muhammadiyah Tawalah yang menyebut bahwa memang ini wujud komitmen untuk bisa menjaga pemilu secara damai. Tetapi ketika sebenarnya kemana arah dukungan politik dan juga dukungan politik pemuda Muhammadiyah dan juga Kokam di Pilpres 2024 dengan tegas tadi. Zulfikar Ahmad menjelaskan bahwa arah politik kita adalah narasinya kebangsaan, yang menegaskan bahwa pemuda Muhammadiyah ini bersikap netral kepada paslon tertentu. Sehingga memang tadi juga disampaikan oleh Zulfikar bahwa momen apel akbar ini banyak sekali oleh masyarakat, oleh Muhammadiyah begitu, Muhammadiyah diharapkan nantinya bisa menjadi momentum untuk bisa mengajak anak bangsa yang lain untuk bisa mengikuti dan juga mengamankan jalannya proses pemilu di 2024. Sepertinya kalau bisa kami infokan di belakang saya saat ini memang dari pasokan Kokam sudah standby untuk mengikuti bagaimana jalannya apel, tetapi ini masih menunggu jalannya ataupun kehadirannya dari Presiden Republik Indonesia maupun pusat Muhammadiyah, pengurus jajaran Muhammadiyah maupun tokoh nasional lainnya. Tetapi dari informasi yang sudah tiba adalah wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Presiden Joko Widodo ini masih menunggu dan setidaknya mungkin kalau sesuai dengan rundown yang kami terima, nantinya Presiden Joko Widodo akan langsung memberikan sambutan ataupun acara akan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Berarti sekarang sekitar 8 menit lagi Stefani, 8 menit lagi apel akbar ini akan dimulai. Stefani kembali ke studio. Ya, Ricky, rencananya akan dimulai pukul berapa apel akbar ini akan berlangsung? Ya, kalau dari informasi yang kami terima, Stefani, untuk acara ini sudah dimulai sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, dan nantinya acara keseluruhan baik itu acara pembuka maupun nanti akan selesai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk acaranya sendiri. Dan acara intinya memang kita nanti akan menunggu bagaimana sambutan dari Presiden Joko Widodo, kemudian juga nanti akan ada orasi kebangsaan dan persatuan, serta nantinya akan ada inspeksi barisan yang akan juga diikuti oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu kalau untuk suasana yang bisa kami gambarkan jalannya apel akbar ini dari pagi hingga sore hari sekitaran Stadion ramai sekali oleh yang ingin mengikuti jalannya apel akbar ini. Ya, Stefani, kalau bisa kami gambarkan memang saat ini acara sudah akan segera dimulai. Berdasarkan informasi yang kami terima, ini hanya tinggal kedatangan dari Presiden Joko Widodo dan seluruh pasukan, baik itu yang berada di tribun, yang ada di lapangan yang sudah bersiap untuk sementara demikian mengikuti bagaimana jalannya apel akbar ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ricky Harahap dan juru kamera Albert dari Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, kita kembali saksikan suasana terkini Solo jelang dimulainya apel akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah. Berdasarkan informasi dari rekan kami yang berada di lokasi, acara akan dimulai tepat pukul 16.00 di mana Presiden Joko Widodo saat ini sudah hadir di Stadion Manahan, namun belum memasuki lokasi acara.
Nantinya acara akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian juga akan ada laporan Panglima Tinggi Zulfikar Ahmad Tawala. Kemudian akan ada sambutan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Dan sebelum Presiden Joko Widodo memberikan amanatnya juga akan ada atraksi diantaranya demo jurus dan demo keterampilan bela diri. Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk memberikan amanatnya pada pukul 16.50 dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Presiden Joko Widodo. Seperti yang disampaikan oleh rekan kami di lokasi, Presiden Joko Widodo, kemudian Wali Kota Gibran Raka Buming Raka, serta pengurus pusat Muhammadiyah sudah tiba di lokasi. Apel Akbar Kokam digelar guna menjaga persatuan dan kesatuan menjelang pemilu 2024 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Panglima Tinggi Kokam Zulfikar Ahmad Tawala. Menurutnya apel Akbar akan momentum Kokam dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Kesiapsiagaan Muhammadiyah. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta jajarannya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah beserta jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Wali Kota Surakarta beserta jajarannya, Bapak Ibu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dari tingkat pusat, dari tingkat ranting sampai ranting seluruh Indonesia, serta hadirin dan tamu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di Stadion Manahan Surakarta. 20 September 2023 dalam rangka acara Akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah 2023 dengan tema kesiapsiagaan menyambut pemilu 2024 untuk Indonesia Maju. Kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah, atas juga rahmahnya, dan juga sehingga kita dapat bersilaturahmi pada kesempatan kali ini. Hadirin, marilah acara kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 147 hingga 149 oleh saudara Wildan Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin taburan yang berbahagia. Hadirin taburan yang berbahagia. Selanjutnya laporan Panglima Tinggi Kokam. Saudara Zulfikar Ahmad Tawala. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya penting kita untuk menyatukan frekuensi. Bagaimana pasukan Kokam? Bagaimana pasukan Kokam? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Kokam check sound. Kokam check sound. Check sound. Check sound. Check sound. Check sound. Kokam Indonesia. Kokam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa ashkuru lahu ala taufiqihi wa imtinani
Thumma ja'alna ummatan Muhammad wa hadana ila siratil azizil hamid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Seorang the history maker. Pekan lalu beliau hadir di Stadion Manahan Solo ini menjadi saksi sejarah lolosnya timnas Indonesia U23 pada putaran final Piala AFC. Dan kali ini sore hari beliau hadir bersama kita menjadi saksi sejarah apel akbar Kokam Indonesia terbesar sepanjang sejarah. Yang terhormat Ayahanda Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mukti. Beliau juga adalah mantan Panglima Tinggi Kokam. Setiap pekan Prof Mukti dan Pak Haidar ini juga berkeliling Indonesia Pak Presiden untuk meresmikan infrastruktur. Beliau mengikuti prinsip kerja dari Bapak Presiden. Hanya saja beliau kalah karena tidak meresmikan kereta cepat, jalan tol dan bendungan. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, satu dari sedikit warga Muhammadiyah yang paripurna sebagai kader bangsa. Beliau sudah dua kali menjabat sebagai Menteri Pak Presiden. Pernah sebagai Menteri Pendidikan. Kemudian lanjut sebagai Menko PMK. Sisa tiga jabatan tertinggi yang beliau tidak pernah merasakan. Pertama Wapres, dan yang kedua Presiden. Tapi kalau keduanya ini lepas, masih ada satu harapan, yaitu sebagai Purnawirawan Menteri. Yang berikut kepada yang kami muliakan Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Tahun 1966 Pak Kapolri mohon izin setahun setelah berdiri Kokam dan itu menjadi tahun yang paling membanggakan dalam sejarah Kokam. Ada satu foto dalam sejarah yang pertama sekali dirilis. Itu adalah foto pasukan Kokam dan dilaksanakan di kantor polisi. Mungkin Kapolri dan Pak Kasum seperti berada di tengah pasukan sendiri. Beliau sangar gagah, makanya ada salahnya pasukan Kokam juga sering dianggap kandung dari TNI Polri. Namun demikian, sebagai calon menantu idaman kita tetap di bawah PNS, di bawah TNI, di bawah polisi. Yang berikut Abangda kami Menteri BPN ATR. Oh mohon maaf. Tapi kesalahan ini sekaligus doa.
kepada abanda kami, kepada abanda kami, Wamen ATR, Bang Raja Juli Antoni, Bang Raja Juli Antoni. Ada pantun buat Pak Wamen. Tumbuh indah, tumbuh bunga melati, bunga melati. Kecil berani, si cabai rawit, si cabai rawit. Bang Toni, dekat di mata, dekat di mata, dekat namun hati. Program belum ada yang konkret. Yang berikut, sahabat kami, Wali Kota Solo, Mas Gibran Raka Buming Raka. First impression ketemu dengan Mas Gibran ini, serasa malu di dada. Rasa malu di dada. Betapa tidak, beliau seorang wali kota, hanya dikawal oleh satu orang. Sementara saya oleh 5 orang yang kita sebut dengan Paspam, pasukan pengaman ketua umum. Mas Gibran mohon izin. Arisan sejarah sedang mengarah kepada pemuda Indonesia yang hari ini disebut sebagai bonus demografi. Mas Gibran bukan saja mayor of Solo. Mas Gibran adalah ambassador of Indonesia. Duta pemuda Indonesia yang akan dipotret oleh masyarakat. Insaluhat kalau kinerja Mas Gibran bagus dan brilian, itu akan dipotret oleh masyarakat dan sekaligus menjadi kabar gembira bagi kami generasi muda untuk dipercaya oleh masyarakat luas ke depannya nanti. Yang terhormat Bapak Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Wabil khusus Bapak Rektor WMS, terima kasih atas supportnya. Ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Kiai Tafsir, Bapak Ibu pimpinan aman usaha Muhammadiyah, keluarga besar Muhammadiyah, hadirin, para undangan yang saya banggakan, yang saya sangat muliakan, kader Kokam seluruh Indonesia, yang hadir di mana ataupun yang menyaksikan via media sosial. Di hadapan Bapak Presiden sedang berkumpul Sudirman Muda. Pasukan Kokam berdiri gagah dalam seragam baret merahnya. Baret merah ini Bapak Presiden adalah azimat sejarah yang kala itu disematkan langsung oleh komandan yang kemudian di belakang hari kita kenal dengan sebutan Kopassus. Hal tersebut sebagai sebuah penanda jati diri Kokam yang selalu menjaga merah putih dari gangguan yang akan memudarkan kilaunya. 10 hari dari sekarang, tepatnya 1 Oktober 2023, kami Kokam Indonesia akan merayakan hari lahir Milad Kokam yang ke-58 tahun. 58 tahun bukanlah angka bilangan belaka. Itu adalah gambaran totalitas pengabdian Kokam kepada Indonesia. Ke semua pasukan yang berdiri di hadapan Bapak Presiden, ini terbagi dalam 6 unit fungsional. Yang pertama kami sebut sebagai pasukan regu gerak cepat. Yang kedua adalah pasukan perhubungan komunikasi dan transportasi. Yang ketiga adalah bulan sabit merah, pasukan bulan sabit merah, pasukan infar, pasukan SAR, pasukan Provos dan satuan pengamanan. Dari 6 unit fungsional ini ada satu lagi Pak Presiden yang menjadi unit utama. Namanya pasukan suami takut istri. Pokoknya Pak,
Kalau istri di rumah sudah memanggil, gunung kang kudaki, lautan kang kuselami, lautan kang kuselami, 5 menit sudah harus sampai ke rumah. Seluruh unit fungsional kami telah bekali dengan tarbiyatun nafsi, sebuah pendidikan jiwa agar selalu tawadu, rendah hati, selalu tabesyir, selalu bergembira, dan jundun amin, menjadi pasukan yang setia kepada pasangannya, setia kepada kawannya, dan setia kepada bangsanya. Yang berikut Bapak Presiden juga kami bekali dengan leadership and warrior, sebuah pendidikan kepemimpinan dan keprajuritan, agar selalu senantiasa menjunjung tinggi kemanusiaan universal, memegang prinsip netralitas dan juga fleksibilitas. Hal ini sejalan dengan falsafah kesatria Jawa yang juga sering diajarkan oleh Bapak bahwa kokam itu harus ngawiji, sengguh dan orang minggu. Kokam itu harus punya tekad, punya semangat, punya percaya diri yang kuat, dan yang utama tidak pernah meninggalkan tanggung jawab dan tugas. Keempat hal inilah yang membuat mereka selalu siap sedia menjaga keberagaman, menjaga NKRI, menjaga kebinekaan, menjaga Pancasila dan Islam, agar selalu berada dalam satu tarikan nafas kehidupan. Bapak Presiden, Ayahanda dan pasukan kokam yang saya hormati. Berkumpulnya kita hari ini tidak semata parade baris berbaris. Lebih dari itu, ini merupakan sebuah parade kebersamaan, solidaritas. Yang kedua, ini juga merupakan sebuah tajdidul iltizam, sebuah pembaruan komitmen akan kemandirian kokam yang terus menerus untuk membangun bangsa ini. Kenapa kami memilih Solo? Bukan Pak Presiden karena Solo ini adalah Presiden, bukan. Kotanya Pak Presiden, bukan. Bukan juga karena Solo ini memiliki wali kota muda yang mendunia. Bukan hanya itu. Tetapi di Solo ini kami menemukan empat spirit. Adanya spirit empat pilar pemuda negarawan. Kota yang maju namun tetap memegang nilai-nilai tradisional dan keagamaan. Solo adalah representasi dari perpaduan tradisi dan modernitas. Bahkan Solo Raya ini Pak Presiden sering menjadi percontohan soliditas dan persatuan bagi warga Muhammadiyah se-Indonesia. Yang kedua, Solo adalah kota yang menjadi saksi sejarah. Lahirnya sebuah dokumen yang kami sebut Islam berkemajuan. Yang merupakan narasi ideologis persyarikatan Muhammadiyah sejak era Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga era Profesor Kiai Haji Haidar Nasir. Oleh karena itu, dalam momen bersejarah ini, sebagai Panglima Tinggi Kokam, saya ingin menyampaikan instruksi kepada pasukan Kokam dalam hal kesiapsiagaan kita mengawal pemilu 2024. Olehnya itu, saya minta Inspektur Upacara untuk menyiapkan pasukan. Yang pertama, senantiasa menjaga kekompakan, persaudaraan, penjuru tanah air. Yang kedua, menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Yang ketiga, mengawal pemilu 2024 agar berjalan damai dan teduh. Tiga, melibatkan diri secara aktif dalam upaya menjaga keberagaman dan persatuan nasional. Keempat, berpedoman pada hittah, kepribadian dan kebijakan Muhammadiyah. Yang kelima,
siap dan sedia melawan semua bentuk politik identitas yang bisa menimbulkan polarisasi dan misinformasi di masyarakat. Dan yang keenam, tegak lurus kepada pimpinan. Are you ready? Are you ready? Kokam dan Pemuda Muhammadiyah harus jadi problem solver atas masalah bangsa. Jangan jadi masalah. Apalagi membuat masalah. Kalau ada masalah, harus ikut memberi solusi. Tidak untuk terus dipermasalahkan, tapi diselesaikan. Apalagi diawetkan dan dipolitisasi. Terakhir, kurang lebih 2 bulan belakangan ini kami membaca dan menonton di berbagai media bagaimana pemimpin tinggi negara di dunia mengapresiasi dan memuji Bapak Presiden Joko Widodo. Indonesia saat ini sudah dipandang setara dengan negara-negara maju di dunia. Maka olehnya itu mohon izin di momen berharga ini saya Zulfikar Ahmad Tawalla kader Muhammadiyah yang berasal dari sebuah kampung kecil bernama Limbung Kabupaten di Sulawesi Selatan mewakili kader Kokam dan kader Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi karena telah menjadi presidennya di Papua. Menjadi presidennya Ulun dan Pian orang Kalimantan. Menjadi presidennya Sulawesi dan Maluku. Menjadi presidennya Nini Mama orang Sumatera. Menjadi presidennya Ak dan mbaknya orang Jawa. Menjadi presidennya Bli dan Ama orang Bali dan Nusa Tenggara. Terima kasih atas pengabdiannya telah menjadi bagi seluruh anak bangsa Indonesia. Dan untuk pasukan Kokam saya berpesan. Bijaddin kula majidin kemuliaan itu diraih dengan kerja keras dan kesungguhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia. Mari kita dengarkan sambutan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Abdul Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Yang mulia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang terhormat Bapak Kapolri beserta seluruh jajaran Bapak Panglima TNI. Yang kami hormati sahabat-sahabat dan jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah dan seluruh jajaran Forkopimda Jawa Tengah. Yang saya hormati Mas Wali Kota Surakarta beserta seluruh jajaran Forkopimda Surakarta. Yang saya hormati pimpinan wilayah
Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Jawa Tengah, Aisyah Jawa Tengah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Solo Raya, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang saya banggakan, Saudara Ketua Umum, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, beserta seluruh jajarannya, Ketua Umum Angkatan Muda Muhammadiyah tingkat pusat, dan yang saya cintai saya banggakan, seluruh Kokam, seluruh pemuda Muhammadiyah, keluarga besar di kota Surakarta dan sekitarnya. Kalau tadi Saudara Zulfikar Ahmad menyampaikan yel dengan sangat lantang karena dia masih Panglima tertinggi Kokam. Kalau saya sudah pelan-pelan, karena sudah purnawirawan. Karena itu maka saya ingin mengajak saudara-saudara Kokam Pemuda Muhammadiyah bersama-sama yel ala purnawirawan Kokam. Kalau saya mengucapkan Indonesia, saudara jawab dengan kepala tangan. Kalau saya mengucapkan Islam, saudara jawab dengan kepala tangan mencerahkan. Kalau saya mengucap Muhammadiyah, saudara jawab dengan berkemajuan. Dan kalau saya menyebut saudara jawab dengan perkasa. Mudah-mudahan saudara-saudara hafal di luar kepala. Kita mulai. Indonesia Jaya. Islam Muhammadiyah, Kokam. Alhamdulillah. Sisa purnawiranya masih ada. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena atas rahmat, nikmat dan taufiknya kita sekalian dapat bersama-sama dalam acara Kokam yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah. Yang kedua, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang berkenan hadir dengan kita di tengah padatnya acara dan tugas negara. Ini menunjukkan betapa Presiden memiliki kedekatan dan memiliki kepedulian terhadap Muhammadiyah kepada pemuda Muhammadiyah. Yang kedua, Pak Presiden, izinkan saya menyampaikan salam dari Pak Ketua Umum, Profesor Dr. Kiai Haidar Nasir, yang pada kesempatan ini tidak bisa bersama-sama dengan kita karena alasan kesehatan. Kita doakan semoga beliau senantiasa sehat walafiat. Yang ketiga, menyambung yang disampaikan oleh saudara Ketua PP Pemuda Muhammadiyah tentang pentingnya persatuan dan pentingnya kita bersama-sama menjaga persatuan dalam tahun-tahun politik yang penuh dengan berbagai tantangannya. Kita melihat suasana politik memang semakin hangat. Tetapi tentu saja kita semua yakin sebagai bangsa yang telah berkomitmen untuk memilih demokrasi sebagai sistem politik yang paling mungkin di tanah air kita akan melaluinya dengan sukses dan kita akan melaluinya dengan persatuan. Karena itu seperti barisan yang sangat teratur dari Kokam
dari Kokam, organ penting pemuda Muhammadiyah. Tentu saja kita harus senantiasa merapatkan barisan, memperkuat persatuan, untuk kejayaan bangsa dan negara. Rapatnya barisan di apel Kokam haruslah menjadi bagian dari rapatnya persatuan, di mana kita harus saling bekerja sama untuk kejayaan umat, untuk kesejahteraan kita semua. Saya ingin mengingatkan kembali firman Allah di dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi ka'annahum bunyanun marsus. Saya tidak perlu terjemahkan karena saya yakin Kokam sudah hafal semua di luar kepala. Kalau ada yang belum hafal, silahkan bertanya kepada Zulfikar Ahmad Tawalla. Dalam rangka kita menjaga persatuan tentu saja kita harus tetap memelihara keberagaman. Ada 3 prinsip agar kita senantiasa bersatu sebagai bangsa. Yang pertama, kita harus senantiasa memiliki sikap rendah hati, lapang dada dan tepo seliro. Inilah yang tadi disampaikan dan saya ikuti dari lirik Mars Kokam. Betapa pentingnya kita ini memiliki kekuatan. Itu adalah kekuatan nurani, dan inilah yang senantiasa menjadi kunci untuk kita sebagai bangsa tetap bisa bersatu. Yang kedua, persatuan bisa kita capai dan kita senantiasa bermusyawarah. Quran mengingatkan kita dalam falsafah Jawa disebut ono rembuk. Dan tadi saya melihat saudara Zulfikar sudah mulai mahir berbagai macam falsafah Jawa dengan logat Sulawesi Selatan. Ono rembuk dirembuk. Ada masalah kita bicarakan bersama-sama. Dan inilah kunci untuk kita bisa bermusyawarah menyelesaikan masalah. Itulah yang juga menjadi bagian dari jati kebudayaan luhur bangsa Indonesia. Yang ketiga, marilah kita bersama-sama mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan kepentingan golongan. Kita tidak akan bisa kalau personal interest, keinginan pribadi itu melampaui hasrat yang menuntut kita semuanya memberikan yang terbaik bagi bangsa. Karena itu maka mudah-mudahan tidak sekedar menjadi peristiwa baris berbaris, tapi menjadi bagian dari tekad kita bersama memperkuat persatuan bangsa, merajut demi kejayaan bangsa dan negara. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk berkenan menyampaikan tausiah kepada Kokam Pemuda Muhammadiyah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan tutur kata yang tidak berkenan. Kalau tadi saudara Zulfikar berpantun tentang saudara Raja Juli Antoni, saya berpantun ala Cak Lontong Pak Presiden. Pantun saya burung nuri. Itulah nama-nama burung. Mohon pamit undur diri. Lain kali kita sambung. Saya tutup dengan ikhtitam pemuda Muhammadiyah. Yang Pak Kapolri juga hafal di luar kepala. Pak Presiden juga hafal di luar kepala. Ikhtitam pemuda Muhammadiyah adalah fastabikul berlomba-lombalah untuk menjadi yang terbaik. Indonesia, Islam, Muhammadiyah, Kokam. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh beliau Sekretaris Umum Muhammadiyah Pusat Bapak Abdul Mukti. Hadirin yang kami hormati,
Marilah kita simak bersama. Marilah kita simak bersama. Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nabiyya Amma ba'du. Yang saya hormati para Menko dan Menteri, Wakil Menteri, Kabinet Indonesia Maju, Kapolri, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Wali Kota Solo. Yang saya hormati Sekretaris Umum PP Muhammadiyah beserta jajaran pimpinan Muhammadiyah beserta Aisyah, yang saya hormati Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Rektor UMS PWM Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua Kokam, kader se-Indonesia, beserta keluarga besar PP Muhammadiyah dan Aisyah, hadirin yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PP Pemuda Muhammadiyah dan Kokam Muhammadiyah atas kontribusi kepeduliannya dalam membantu masyarakat. Inilah yang menurut saya Muhammadiyah makin dicintai rakyat, makin dicintai oleh masyarakat. Karena budaya saling peduli adalah nilai luhur Allah Subhanahu wa taala yang memampukan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan bisa diselesaikan alhamdulillah, sehingga Indonesia termasuk satu dari sedikit negara yang mampu bertahan ekonominya bertumbuh di tengah beratnya tantangan yang dihadapi dunia. Momentum baik ini harus terus kita jaga bersama-sama. Apalagi kita akan menghadapi agenda besar pemilu serentak di tahun 2024 tahun depan. Memang berdasarkan pengalaman mengadakan pemilu langsung 5 kali pemilu. Saya meyakini bangsa kita telah dalam berdemokrasi. Kita tidak bisa pungkiri potensi risiko akan tetap ada. Potensi ketegangan akan tetap ada. Dan disinilah peran dan kontribusi organisasi sukarelawan pemuda seperti Muhammadiyah sangat diperlukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masyarakat tidak boleh terbelah karena pemilu. Perdamaian juga tidak boleh karena pemilu. Dan lompatan bangsa ini menuju kemajuan juga tidak terhalang hanya karena perebutan kekuasaan. Dalam demokrasi perbedaan pilihan itu wajar. Menang dan kalah
menang itu dan juga kalah, wajar. Itu juga wajar. adu argumentasi, Adu argumen itu juga wajar. Itu juga wajar. Yang penting dan paling utama, persatuan kita harus kita tetap jaga bersama-sama. kita jaga bersama-sama. Hadirin yang saya hormati, saya tidak pernah bosan menyampaikan bahwa tantangan ke depan sangatlah tidak mudah. Tantangan tersebut bisa kita jadikan peluang bagi bangsa ini untuk melompat maju, asalkan ada konsistensi dan keberlanjutan dari apa yang sudah berjalan, dari apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai ganti pemimpin, ganti visi, ganti orientasi, sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi. Sudah SD, sudah SMP, sudah SMA, sudah SMA, ganti pemimpin, ganti visi lagi, sehingga mulai lagi dari SMP, SMA, universitas, ganti pemimpin, balik lagi kita harus mulai dari SD lagi. Kita S1, S2, S3 dan seterusnya. Bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten. Saya ulang. Bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten, yang berani mengambil keputusan, mengambil risiko, berani berhadapan dengan negara manapun, untuk kepentingan negara dan bangsa. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, yang mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro, dan mampu bekerja detail. Karena saat ini tidak mungkin kita hanya berpikiran makro saja. Mikronya harus dilihat, mikro dilihat, detailnya harus dicek lagi. Oleh sebab itu saya mengharapkan dukungan keluarga besar Muhammadiyah untuk pemilu yang damai, menjaga keberlanjutan pembangunan untuk Indonesia maju yang kita cita-citakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kokam, are you ready? Kokam. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita saksikan persembahan atraksi pemuda Muhammadiyah yang akan menampilkan pasukan baris berjurus demo keterampilan bela diri.
Persiapan, formasi. Persiapan, formasi. Siap! Siap! Laksanakan! Laksanakan! Kami, pemuda Indonesia, siap berjuang menyatukan bangsa Indonesia. Berjuang dan kita demi menyatukan bangsa Indonesia. Wahai para pemuda Indonesia, siapkan mentalmu dan semua yang kami miliki negeri kita tercinta. Wahai para pemuda Indonesia, bersemangat, terus menjulang asa untuk bela negara, jiwa beserta raga serta membela tanah air tercinta. Demi sang bangsa, kau bertaruhkan nyawamu. Mau tak menghadang di medan tempur. Engkau bilang itu hanyalah hiburan. Harimau yang berwarna merah, pembunuhan yang dihiasi bunga alirkan sungai darah mengalir di tubuhmu, bisa meruntuhkan benteng semangat juangmu.
tanpa penghormatan, tanpa penghormatan. Bubar, bubar, jalan, jalan. Sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah untuk atraksi Muhammadiyah. Muhammadiyah. Dan hadirin, taburan yang kami hormati. Taburan yang kami hormati. Selanjutnya, foto bersama dengan pasukan kami mohonkan kepada beliau Presiden Republik Indonesia Bapak Joko didampingi oleh beliau Menko Polri, Sekretaris Umum, Sekretaris dan juga Panglima Tinggi Kokam untuk bisa menuju ke pasukan untuk berfoto bersama pasukan Kokam yang saat ini bersedia.
Selanjutnya, sesi foto bersama. Silakan teman-teman dokumentasi, untuk bisa mengambil posisi, untuk bisa mengabadikan momen indah, dalam Apel Akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah 2023. Akan kami hitung, satu, dua, tiga. Sekali lagi, dua, satu, tiga. Sesi foto bersama selesai. Terima kasih. Telur aja kebanyakan Bapak. Iya, telur aja. Siap banyak Bapak. Siap. Yes, Pak. Siap. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan apel akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah. Saat ini Presiden Joko Widodo tengah menyapa dan sekaligus memeriksa pasukan Kokam yang masih berlokasi di Stadion Manahan Solo. Sebelumnya dalam Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih kepada PP Pemuda Muhammadiyah dan Kokam yang dinilainya telah berkontribusi aktif dalam membantu masyarakat. Presiden Joko Widodo juga memberikan pesan terkait jelang pemilu 2024. Menurutnya, meskipun saat ini Indonesia telah dewasa dalam berdemokrasi, potensi resiko tetap ada, ketegangan akan tetap ada, peran dan kontribusi organisasi serta organisasi pemuda seperti rangkaian acara Kokam Pemuda Muhammadiyah 2023. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia tempat acara meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.
Ya pemirsa, saat ini apel akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah telah selesai dilaksanakan. Sesaat lagi Presiden Joko Widodo akan meninggalkan lokasi acara di Stadion Manahan Solo. Sebelumnya dalam pidatonya Presiden Joko Widodo kontribusi dan peran organisasi pemuda seperti salah satunya Kokam Muhammadiyah dalam menjaga persatuan dan kesatuan jelang pemilu 2024. Presiden Joko Widodo menegaskan dalam pilihan adalah hal yang wajar, menang dan kalah adalah hal yang wajar. Argumentasi juga hal yang wajar terjadi. Presiden menekankan yang paling utama persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga bersama. Dalam pidatonya tadi, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kriteria bagi bangsa Indonesia di masa depan. Menurut Jokowi, bangsa Indonesia butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan, mengambil resiko, dan berani berhadapan dengan negara manapun untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain Presiden Joko Widodo, tadi juga tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Muhadjir Effendi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan juga Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mukti, serta Panglima Tinggi Kokam sekaligus Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawala. Di akhir amanatnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan akan dukungan besar keluarga Muhammadiyah untuk menjaga pemilu yang damai serta menjaga keberlanjutan untuk Indonesia maju. Ya pemirsa, apel akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah baru saja dilaksanakan dan Presiden Joko Widodo saat ini tengah meninggalkan Solo Jawa Tengah yang menjadi lokasi acara. Dan untuk mengetahui suasana terkini di sana selesai digelar, kita akan segera bergabung dengan jurnalis Riki Harahap di sana. Selamat sore Bagaimana suasana di sana pasca Pemuda Muhammadiyah selesai digelar. Stefani dan juga pemirsa, acara digelar. Serta dengan rombongan sudah meninggalkan saat ini pembubaran begitu oleh koordinator untuk ini bisa keluar tidak hanya si Muhammadiyah lainnya berada di Stadion sampaikan beberapa pesan kepada pemuda Muhammadiyah Kokam di tengah masyarakat Jokowi yang membuat rasa cinta kepada Kokam dan pada Kemudian tadi Jokowi juga harus bisa menjaga kesatuan dan persatuan itu harus bisa konsisten. Pemimpin juga harus bisa makro dan juga Presiden Jokowi bisa
menjaga Baik, Riki. Baik, terima kasih Riki Harahap melaporkan langsung dari Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dalam pidatonya di apel akbar tadi, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan jelang pemilu 2024. Presiden juga meminta dari pemuda Muhammadiyah untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan kedamaian kondusif jelang pemilu 2024. Dan pemirsa, berikut kami tayangkan kembali pidato Presiden Joko Widodo. Beserta Aisyah, yang saya hormati Ketua Umum, PP Pemuda, Muhammadiyah, beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Rektor UMS, dan PBM Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua Kokam, kader se-Indonesia, beserta keluarga besar, PP Muhammadiyah dan Aisyah, hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PP Pemuda Muhammadiyah dan Kokam atas kontribusi aktif duliannya dalam membantu masyarakat. Yang menurut saya membuat Muhammadiyah makin dicintai oleh masyarakat. Karena budaya saling membantu, saling peduli adalah nilai luhur Allah Subhanahu wa taala yang memampukan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan bisa diselesaikan alhamdulillah Indonesia termasuk satu dari sedikit negara yang mampu bertahan ekonominya bertumbuh di tengah beratnya tantangan yang dihadapi dunia. Momentum baik ini harus terus kita jaga bersama-sama. Apalagi kita akan menghadapi agenda pemilu di tahun 2024 tahun depan. Memang berdasarkan pengalaman mengadakan pemilu langsung, 5 kali pemilu. Saya meyakini bangsa kita telah dewasa dalam berdemokrasi. Kita tidak bisa pungkiri potensi risiko akan tetap ada. Ketegangan akan tetap ada. Dan disinilah peran dan kontribusi organisasi sukarelawan, pemuda seperti Muhammadiyah sangat diperlukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masyarakat tidak terbelah karena pemilu. Kedamaian juga tidak boleh karena pemilu. Dan lompatan bangsa ini menuju kemajuan tidak boleh hanya karena perebutan kekuasaan. Dalam demokrasi perbedaan pilihan itu wajar. Menang dan kalah adu argumentasi itu juga wajar. Yang penting dan paling utama persatuan kita harus tetap jaga bersama-sama. Hadirin yang saya hormati, saya tidak pernah bosan menyampaikan bahwa tantangan ke depan sangatlah tidak mudah.
tantangan tersebut bisa kita jadikan peluang bagi bangsa ini untuk melompat maju. Ada konsistensi dan keberlanjutan dari apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai ganti pemimpin, ganti visi, ganti orientasi. Sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi. Sudah SD, sudah SMP, sudah SMA, sudah ganti pemimpin, ganti visi lagi, sehingga mulai lagi dari SMP, SMA, universitas. Ganti pemimpin, balik lagi kita harus mulai dari SD lagi. S1, S2, S3 dan seterusnya. Bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten. Bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten, berani mengambil keputusan, mengambil risiko, berani berhadapan dengan negara manapun untuk kepentingan negara dan bangsa. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, yang mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro, mampu bekerja detail. Karena saat ini tidak mungkin kita hanya berpikiran makro saja. Mikronya harus dilihat, detailnya harus dicek lagi. Oleh sebab itu saya mengharapkan keluarga besar Muhammadiyah untuk menjaga pemilu yang damai, menjaga keberlanjutan pembangunan untuk Indonesia maju yang kita cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, demikian tadi pidato Presiden Joko Widodo dalam acara apel Muhammadiyah, di mana Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan jelang pemilu 2024. Di awal pidatonya, Presiden Joko Widodo juga sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang dinilainya telah berkontribusi dan terus menerus membantu masyarakat. Dan pemirsa, sebelumnya juga dalam acara tadi kita juga mendengarkan dari Sekretaris PP Muhammadiyah, Dan pemirsa, kita akan kembali melihat suasana terkini di Stadion Manahan Solo. Kita akan bergabung dengan Ricky Harahap dan juru kamera Albert Sumilat di sana. Ricky, apakah setelah acara apel akbar ini masih ada acara lain yang akan digelar oleh pemuda Muhammadiyah dari seluruh Indonesia? Selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Kalau untuk secara resmi acaranya secara keseluruhan ini Presiden Joko Widodo, tamu Presiden Joko Widodo dari jajaran kabinet Indonesia Maju, Wali Kota Solo, Sekretaris dan juga Muhammadiyah juga sudah meninggalkan Manahan Solo. Sementara kalau untuk saat ini sedang proses pembubaran adalah jadi dari pihak panitia ini mencoba beberapa anggota Kokam ini secara bergantian untuk keluar untuk meninggalkan stadion ini agar tidak terjadi dalam stadion massa. Sementara tidak hanya anggota organisasi beberapa Muhammadiyah seperti Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah maupun juga dari Sebelwaton ini juga sudah meninggalkan stadion. Area stadion kalau bisa Anda saksikan di layar kaca Anda dan juga pemirsa, ini adalah masih tersisa anggota dari Kokam yang meninggalkan stadion Manahan Solo. Sementara kalau dari sisi tribun kami ini memang sudah kosong. Beberapa organisasi Muhammadiyah sudah meninggalkan stadion Manahan Solo. Memang tidak ada lagi acara resmi yang akan digelar. Dari susunan acara yang harusnya memang acara apel akbar ini selesai pada 17.30 waktu Indonesia Barat. Tapi memang tadi Presiden Joko Widodo
memang tadi Presiden Joko Widodo sehingga acara lebih cepat sedikit, sehingga dimulai lebih sedikit dan dimulai lebih cepat dan juga sedikit cepat begitu. Tadi kalau kita bisa menyimak bersama, kalau kita bisa juga pemirsa di layar kaca, juga pemirsa di layar kaca sudah berlangsung ketika bahwa tadi ada sambutan dari ketua PP maksud kami sekretaris PP Muhammadiyah, dan juga tadi ada sambutan juga dari Presiden Joko Widodo dari Presiden Joko Widodo. Tadi kalau mengingatkan kembali tadi Presiden Joko Widodo dalam sambutannya seluruh masyarakat untuk tidak boleh terpecah karena memang yang penting adalah persatuan, penting adalah persatuan dan juga kemudian juga Presiden Joko Widodo menekankan dan terima kasih kepada Muhammadiyah, kepada pemuda Muhammadiyah kontribusi nyatanya, ini jugalah yang menjadi dan membuat Muhammadiyah. Dan juga tadi Presiden Joko Widodo juga butuh pemimpin yang mempersatukan, bekerja secara makro dan juga secara mikro. Dan juga tadi Presiden Joko Widodo juga mengajak meminta dukungan kepada Muhammadiyah agar mampu menghadapi pemilu 2024 secara lancar dan juga damai begitu kira-kira. Dan juga damai begitu kira-kira. Apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo memang untuk acara ini sudah selesai. Acara ini sudah selesai, menunggu beberapa masa dari anggota Kokam ini untuk memandirkan diri. Tadi juga kalau sempat kita simak dari Presiden Joko Widodo juga tadi sempat turun ke lapangan inspeksi barisan didampingi oleh ketua atau panglima tinggi Kokam Ahmad Tawala sempat mengelilingi beberapa barisan dan para anggota Kokam yang ada di dalam barisan. Tadi juga kami sempat melihat meski cuaca cukup panas sejak siang bahkan sore hari tadi tapi yang kami bisa tangkap dari ekspresi dari gestur begitu dari yang hadir mereka sangat antusias, mereka sangat cuaca yang panas, tidak memperdulikan cuaca yang panas begitu, tapi cukup khusyuk dalam mengikuti jalannya apel, apalagi tadi ketika sambutan dari Presiden Joko Widodo, apalagi dimulainya lagu Mars Muhammadiyah begitu antusias sekali dan sangat menjiwai begitu dan jalannya acara sore hari ini. Demikian Riki, dari pantauan Anda tadi seperti apa bentuk keakraban antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Joko Widodo dengan pasukan Kokam yang hadir di sana? Kalau kita bisa lihat Stefani, bisa dibilangnya memang hangat begitu. Bisa dibilang apalagi tadi itu pasukan Kokam juga sempat melakukan atraksi seperti seni bela diri, baris berbaris begitu, ketika ditampilkan di depan hadapan terlihat Presiden Joko Widodo yang lainnya juga cukup menikmati dan momen-momen ataupun atraksi ketika juga Presiden Joko Widodo turun ke lapangan melakukan dari anggota Kokam ini, apalagi tadi juga disalamin begitu, bersahaja dan juga dari Kokam dan juga anggota dari Kokam ini juga tersebut menikmati momen tersebut sangat hangat begitu, yang kami tangkap dari itu, yang kami tangkap dari ekspresi dari anggota Kokam ini. Bahkan tadi ketika tiba di lokasi ini tidak hanya kepada Presiden Joko Widodo saja, kepada ketua dari kepada panglima tinggi Kokam ketika tiba di pagi hari tadi, para anggota Kokam ini yang datang jauh-jauh, tidak hanya dari jauh-jauh, tidak hanya dari Jawa, ini sangat bertemu dengan petinggi Kokam yaitu Zulfikar Ahmad Tawala, mengajak selfie begitu dan juga berselfie. Itu petinggi panglima saja, apalagi begitu ya, momen yang cukup langka begitu ya, Presiden Joko Widodo langsung dengan Presiden Joko Widodo setidaknya ini memberikan kesan yang sangat mendalam yang bisa kami tangkap dari anggota Kokam itu sendiri. Stefani. Ya, Riki, bagaimana antusiasme dari peserta Pemuda Muhammadiyah sendiri di sana? Ya, Stefani.
Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, peserta apel akbar ini dari anggota Kokam saja, dari anggota Kokam saja, tapi seluruh keorganisasian dari kemuhamadiyahan, tidak hanya orang dewasa saja, orang dewasa saja pelajar, ada juga beberapa pelajar, beberapa anak-anak apel ini yang kami lihat seperti saya sampaikan di awal tadi, bahkan itu anak pelajar sejak pagi hari tadi kami tiba di Stadion Manahan Solo bersama dengan Dewan Pelajar mereka Muhammadiyah ini, pelajar Muhammadiyah ini sangat antusias kemuhammadiyahannya masing-masing, kesayangan mereka tentunya ada yang menggunakan seragam khusus begitu, bahkan kalau yang dari tapak suci, bahkan kalau yang dari bela diri tadi mereka menggunakan baju khusus memberikan kesan bahwasanya ini merupakan kebanggaan saya, merupakan kebanggaan saya. Kira-kira seperti itu Stefani, kesan yang kami tangkap ataupun kesan yang kami tangkap. Dan itu juga memang karena memang acara ini diselenggarakan di stadion yang dengan area kami tidak melihat tadi adanya penumpukan massa begitu, tidak melihat adanya penumpukan dari anggota akbar ini. Semuanya terkoordinir dengan baik, semuanya sudah bisa diarahkan posisi ataupun tepat duduk posisi ketika nantinya ingin mengikuti dikarenakan memang dari beberapa petugas TNI, Polri dan juga Kapol PP maupun dari petugas-petugas lainnya ini juga sudah berjaga di sejumlah titik di Stadion Manahan Solo. Ketika memasuki Stadion Manahan Solo untuk menuju ke tribun misalnya, itu juga sudah diarahkan keamanan dari Kokam ini sendiri, sehingga memang tidak terjadi adanya penumpukan, mengingat memang ini jumlahnya cukup banyak, memang dengan persiapan yang banyak, tetapi dengan persiapan yang matang yang kami lihat, ditambah juga persiapan yang cukup baik dari anggota Kokam itu sendiri, sehingga memang acara hari ini berjalan dengan lancar dan sangat antusias. Kami tangkap dari ekspresi para peserta yang hari ini. Kemudian juga Stefani, beberapa poin yang bisa kami sampaikan juga. Tadi juga sempat ada beberapa anggota yang tidak apel dengan secara sehat begitu, ada yang dengan secara sehat begitu, ada yang harus alat medis dengan menggunakan memang dengan adanya kesiapan, tapi memang dengan adanya kesiapan kami juga melihat tadi di sekitaran Stadion Manahan ini ada beberapa ambulans yang sudah disediakan. Ini tentu menjadi poin penting untuk anggota yang mengikuti apel akbar kali ini. Ya, terima kasih Riki Harhab dan juru kamera laporannya langsung dari Stadion Manahan Solo. Selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, demikian berita apel akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah. Saya Stefani Patricia atas nama seluruh kru yang bertugas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh